Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel YouTube ini. Kali ini kita akan membahas tentang full pom injeksi. Yang kita bahas kali ini adalah tentang full pom dari Repovit, teman-teman. Ya, kebetulan hari ini kita akan mengerjakan full pom dari motor Honda Repovit yang mengalami masalah atau kerusakan yang membuat motor ini tidak normal, bahkan sampai bisa mogok, tidak bisa hidup sama sekali. Hal itu dikarenakan oleh full pom yang telah rusak. Dalam hal ini yang kita bahas adalah pom injeksi, yaitu dinamo pomnya, teman-teman. Kebanyakan bermasalah dari motor injeksi adalah full pom, dan masalahnya adalah dinamo dari full pom ini sudah tidak bertenaga atau mengalami penurunan tekanan, sehingga tekanan yang dihasilkan tidak cukup untuk membuat motor ini bekerja dengan baik. Sebenarnya kerusakannya cukup sederhana, teman-teman. Kerusakannya hanya ada pada dinamo pomnya. Dalam hari ini dinamo pom itu mungkin udah terlalu tua atau rusak karena hal-hal tertentu seperti sering kekeringan minyak atau kotor minyaknya, itu yang membuat dinamo itu cepat rusak. Dan ketika dia rusak, efeknya tekanan daripada minyak yang dihasilkan oleh dinamo ini tidak akan mencukupi untuk dihantar ke kepala injektor dan masuk ke ruang bakar, dan itu menyebabkan masalah pada motor-motor injeksi pada umumnya. Dan kebetulan hari ini yang kita bongkar adalah jenis Honda, yaitu Repovit. Perlu teman-teman ketahui bahwa tekanan yang normal untuk motor Honda itu rata-rata ada di 40 PSI, teman-teman. Jika dia di bawah 40 PSI, dia akan bermasalah. Ya, motor itu menjadi tiba-tiba ketika kita lagi gasnya tinggi, tiba-tiba dia akan mengendur seperti kekurangan minyak, atau bahkan dia terlihat seperti kehabisan minyak atau kekurangan minyak. Itu gejala-gejala pom akan rusak. Dan ketika dia berada di tekanan 20 PSI, teman-teman, itu rata-rata motor Honda masih bisa hidup, hanya saja untuk dipacu atau pacu pada kondisi kencang itu dia tidak mau, atau motor itu tidak bisa lari laju atau cepat. Itu dikarenakan tekanan pada full pom itu udah tidak cukup untuk dipakai, teman-teman, karena di bawah 40 PSI. Jika di bawah 40 PSI dia akan bermasalah dengan mesin, terutama dalam hal tarikan, itu yang sangat terasa. Dalam hal ini biasanya dari bengkel itu ada yang menyediakan hanya full pom only. Full pom only berarti kita hanya mengganti full pomnya saja atau pomnya saja. Yang dikhususkan di sini adalah dinamonya. Tapi jika yang kita beli itu adalah spare part AC berarti satu set. Berarti sama kita akan mengganti sama rumahnya juga, yaitu cangkang atau rumah dari si dinamo ini. Karena untuk menghemat biaya, teman-teman bisa mengganti full pomnya saja atau dinamonya. Karena ketika kita mengganti satu set dengan rumahnya itu cenderung lebih mahal, teman-teman. Bisa mencapai 500 ke atas atau mungkin 600-an, tergantung dari pihak bengkel yang memberikan harga tersebut. Ya, dalam hal ini saya tidak akan mengutarakan berapa harga daripada full pom ini, karena setiap bengkel itu mempunyai kriterianya masing-masing dan harganya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menetapkan harga yang baku untuk sebuah full pom, teman-teman. Tapi harga normalnya itu di bawah 600, di atas 500. Dan di sepanjang video ini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman
tentang motor injeksi, maka saksikan video ini sampai habis supaya lebih paham tentang injeksi. Mari kita berbagi ilmu tentang bagaimana cara memperbaiki motor-motor injeksi. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan motor injeksi, terutama motor injeksi pribadi tanpa harus ke bengkel ya teman-teman. Karena terkadang kita mengalami masalah dengan kendaraan itu tidak selamanya dekat dengan bengkel. Bisa saja kita mengalami hal itu posisinya kita ada di rumah dan kita tidak punya waktu untuk pergi ke bengkel. Nah teman-teman, ini adalah pulpomnya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membongkar pulpom ini tersebut supaya tidak mengalami kerusakan pada cangkangnya ketika kita bongkar teman-teman. Karena ketika cangkangnya rusak akan ada dana yang lebih besar karena kita tidak bisa lagi membeli dinamonya saja karena cangkangnya sudah terlanjur rusak atau rumah dari si dinamo ini udah terlanjur rusak. Jadi mau tak mau kita harus membeli satu set. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana cara membukanya. Mungkin pertama-tama kita harus menyiapkan ya alat-alat yang tajam ya, karena kita akan menyekah bagian penguncinya. Bagian penguncinya rata-rata dari setiap pulpom itu ada 4 posisi teman-teman. Jadi yang harus kita sekah itu sekitar 4 posisi supaya ketika kita mencabut bagian belakang dari pulpom ini akan terasa mudah. Maka perhatikan bagaimana cara membuka daripada cangkang belakangnya teman-teman, supaya teman-teman bisa meminimalisir kerusakan ketika membongkar pulpom ini sendiri di rumah tanpa pemandu atau tanpa tenaga ahli. Tetap berhati-hati dalam membukanya. Kita akan sekam 4 bagiannya. Kenapa kita harus berhati-hati? Karena bagian cangkang ini terbuat dari plastik teman-teman, dan dia plastik yang cukup keras karena mereka harus menggunakan bahan plastik yang cukup tahan oleh minyak atau premium supaya tidak terjadi kerusakan ketika pemakaian lama, karena pulpom ini akan berada cukup lama di kendaraan kita. Ya, teman-teman perhatikan dengan baik. Tidak bisa dibilang mudah, tapi ketika kita tahu caranya kemungkinan ini tidak akan terlalu sulit. Ya, sudah terbuka teman-teman. Ya, seperti inilah bentuk pulpom yang ada di dalam cangkang daripada full set pulpom ini teman-teman. Dan kita akan melepaskan bagian demi bagian karena kita akan mencopot pulpomnya untuk diganti teman-teman. Yang saya buka ini adalah bagian saringan. Nah, seperti inilah bentuk pulpomnya teman-teman. Agak berbeda dengan pulpom Yamaha teman-teman ya. Kalau Yamaha cenderung lebih kecil dan tabungnya lebih kurus. Tekanannya juga berbeda karena tekanan dari motor Yamaha itu tidak mencapai 40 PSI tapi hanya 20-30 PSI. Dan jika motor Honda mengalami kerusakan pada pulpom, itu tekanan pulpom yang sesuai untuk motor Yamaha adalah 20-30 PSI. Jika di bawah itu motor Yamaha akan bermasalah teman-teman. Tapi yang kita bahas kali ini adalah pulpom Honda. Dan ini adalah dinamo pulpom Honda. Simple, tidak begitu ribet pulpomnya teman-teman, hanya satu bentuk ini saja. Dan inilah yang akan kita ganti. Nah, karena videonya saya potong teman-teman, ini adalah pulpom baru yang akan kita pasang pada cangkang yang
ada pada motor Rekovit ini. Kita menggunakan produk dari Yim teman-teman, karena untuk full pump yang asli harganya juga lumayan mahal. Selama mereknya cukup terpercaya untuk kita pakai dan jarang terjadi kegagalan, kemungkinan kita bisa mempercayakan kepada merek ini. Mohon maaf teman-teman, karena video ini saya buat dan suaranya saya isi dengan sistem dubbing. Kemungkinan video dengan suara akan sedikit mengalami gangguan, tapi saya harap teman-teman bisa menikmati video ini sampai akhir dan bisa paham dengan apa yang diberikan atau penjelasan yang saya berikan pada teman-teman. Ketika pemasangan full pump teman-teman harus memperhatikan semua yang telah teman-teman bongkar dari awal, karena daya ingat menentukan sistem kerja atau bagaimana cara kita memperbaiki sesuatu. Karena ketika daya ingat kita kurang, hal yang kita kerjakan kemungkinan akan kacau. Karena yang kebanyakan terjadi di lapangan adalah seseorang bisa membongkar tapi tidak tahu cara memasang kembali teman-teman. Itu karena daya ingat kalau menurut saya. Karena daya ingat sangat penting dalam hal membongkar. Karena akan jadi hal yang lucu juga ketika kita bisa membongkar tapi kita tidak bisa memasangnya kembali teman-teman. Jadi usahakan kita harus mengingat part demi part, bagian demi bagian yang kita bongkar, dan juga apa saja yang telah kita bongkar, karena kita akan memasangnya kembali. Ketika pemasangan, daya ingat kita sangat digunakan di situ. Pada bagian kabel teman-teman, di sini ada kabel hitam dan merah teman-teman. Usahakan jangan sampai kebalik, karena merah itu adalah plus dan hitam itu adalah minus. Ketika kita pasang kebalik, kemungkinan dinamo ini akan bekerja terbalik juga. Jadi jika dia menyemprot atau menyedot, ketika kita pasang terbalik kutub min dan plusnya, dia akan berubah bentuk atau menjadi lawannya, menjadi sistem kebalikannya. Jadi yang sedot menjadi semprot. Jadi berhati-hati teman-teman, karena dia sifatnya menyembur. Berarti bagian bawahnya harus menyedot dan bagian atasnya akan menyembur. Kita pasang terbalik, maka sistemnya juga akan terbalik. Ketika pemasangan teman-teman juga perhatikan tentang seka-seka yang tadi teman-teman buka. Tekan sampai dia berbunyi, karena ketika dia berbunyi itu menandakan dia telah masuk ke dalam cekaknya atau sekah-sekahnya. Dan kabel-kabelnya kita akan kembalikan ke bentuk semula teman-teman. Dari mana asal kita bongkar, kita akan memasukkannya kembali. Saya menggunakan kawat untuk menekan soketnya untuk lebih masuk atau erat ke posisinya. Dan ini adalah tahap akhir dalam pemasangan pom injeksi. Yang saya maksudkan di sini adalah dinamo pomnya. Tahap akhirnya adalah kita akan memasang seal serta pempes atau saringannya, karena dalam bahasa bengkel biasanya kita menyebutnya pempes juga teman-teman. Nah, sekarang full pumpnya telah terpasang dengan benar teman-teman. Kita akan mengembalikannya ke dalam tangki supaya bisa kita tes dan kita coba apakah sudah bekerja seperti sedia kala. Dan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, karena berlangganan teman-teman bisa menikmati video-video tutorial yang lain yang bisa kami buat untuk teman-teman, supaya kita bisa saling membagi ilmu. Jika suka video ini silahkan di klik jempolnya teman-teman, dan tidak suka bisa diklik juga jempolnya teman-teman, biar saya tahu bahwa konten ini memang tidak bermanfaat bagi teman-teman.
Ini sudah kita pasang. Kita akan memasang bautnya lagi. Perlu teman-teman perhatikan di sini tentang plat penahan daripada pulpom ini teman-teman. Itu pemasangannya juga harus berhati-hati. Dan di bawahnya juga ada semacam o-ring karet. Ketika pemasangan juga harus diperhatikan apakah miring atau udah masuk sempurna, karena ketika tidak masuk sempurna bensin akan rembes ketika tangki ini diisi full teman-teman, dan itu akan jadi masalah. Begitu pula dengan pemasangan plat juga teman-teman imbangi, karena plat ini hanya sistemnya dia menekan kedua sisi daripada pulpom ini supaya tidak miring. Dan ketika pemasangan teman-teman juga harus memperhatikan plat tersebut, karena di atas pulpom ini ada semacam tonjolan 4, yaitu 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. Plat itu fungsinya menekan kedua tonjolan tersebut. Nah, perhatikan kedua tonjolannya teman-teman, ada di bentuk plat dalamnya. Hal sederhana tapi bisa berakibat fatal ketika pemasangan, karena rembesan minyak ditakutkan akan terkena kabel-kabel yang memiliki aliran listrik dan bisa mengakibatkan konsleting, dan akibat paling fatalnya bisa terbakar. Kita hampir ke tahap akhir teman-teman, tahap pengetesan pulpom apakah berfungsi seperti semula dan apakah kendaraan ini bisa hidup normal, menyala dengan normal. Nah, sekarang sudah terpasang teman-teman. Sekarang kita akan colokkan kembali kelistrikannya. Cara mengetesnya gampang teman-teman, kita on kan saja, maka ini akan berbunyi. Nah, seperti ini. Akan ada bunyi desilnya teman-teman. Kita perhatikan selang atau ini teman-teman ya, ini adalah semburannya atau output minyaknya. Kita perhatikan, jika dia menyembur menandakan pom ini memang bekerja dengan baik. Perhatikan teman-teman ya. Nah, terlihat bukan? Nah, itu menandakan bahwa motor ini akan hidup ketika kita starter atau kita hidupkan. Jadi
Jadi pekerjaan ini kita anggap selesai. Kita pasang kembali selang injektornya. Ya, pastikan pas teman-teman. Ya, selesai. Kembali. Demikianlah teman-teman tentang tutorial bagaimana cara mengganti atau memperbaiki pulpom yang rusak, yang pada dasarnya hanya rusak pada bagian pom atau dinamonya saja. Dinamo pom saja yang rusak, dan ketika penggantian atau servis kita hanya mengganti bagian-bagian yang rusak, yaitu dinamo pom itu sendiri. Ya, sampai di sini video kita kali ini.